Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 821 Pembalasan seorang pria berkepala datar yang tampak sangat cerdas muncul di hadapan Chu Chen. Dia menghampirinya dengan antusias. Matanya sengaja tertuju pada Chu Chen. "Kakak, apakah kamu akan mengunjungi Gunung Langjutsu?" Chu Chen memandang orang ini. Pria berkepala datar itu melanjutkan, "Nama saya Chen Xiaomo, dan rumah saya berada di sebuah desa yang tidak jauh dari kaki Gunung Langjutsu. Meskipun saya baru berusia 18 tahun ini, tidak banyak orang di seluruh desa yang mengenal Gunung Langjutsu lebih baik daripada saya." Liu Ruyan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chen Xiaomo, si pria berkepala datar. Pria berkepala datar yang tampak kasar ini tampak berusia setidaknya 38 tahun, tetapi dia baru berusia 18 tahun. Chen Xiaomo jelas sudah terbiasa dengan tatapan bertanya seperti ini, dan ekspresinya sedikit malu. "Kamu terlihat sedikit cemas. Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku?" tanya Chu Chen. Chen Xiaomo ini memberinya perasaan aneh. Sepanjang jalan menuju Gunung Langjutsu, kemanapun mereka pergi, Suster Liu adalah pusat perhatian. Tanpa cadar yang menutupi wajahnya, kecantikannya yang tiada taraf sungguh memabukkan. Tetapi mata Chen Xiaomo selalu tertuju pada Chu Chen. "Benar sekali," Chen Xiaomo langsung berkata. "Dari jauh saya bisa melihat bahwa kalian adalah turis. Seperti kebanyakan orang, kalian ingin pergi ke Gunung Langjutsu untuk bersenang-senang atau berpetualang. Namun, Gunung Langjutsu akhir-akhir ini tidak tenang. Jika kalian terburu-buru memasuki gunung seperti ini, kalian mungkin akan menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui. Terutama, saya ingin mengatakan satu hal lagi." Chen Xiaomo akhirnya melirik Liu Ruyan. Wanita ini sangat cantik, mudah baginya untuk didekati atau diganggu. Jadi, Chen Xiaomo menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menyatakan tujuannya. "Apakah kalian membutuhkan pemandu untuk memasuki gunung dan perlindungan dari tim petualang?" Chu Chen dan Liu Ruyan saling berpandangan. Setelah semua keributan itu, ternyata Chen Xiaomo yang berusia 18 tahun ada di sini untuk mencari bisnis. "Apakah kamu masih berhubungan dengan tim petualang?" Chu Chen sedikit penasaran. Chen Xiaomo ini jelas hanyalah seorang pemuda biasa. Meskipun dia kuat secara fisik, dia bukanlah seorang pejuang. "Tentu saja, saya telah menyapa sebagian besar tim petualang yang datang ke gunung dan meninggalkan informasi kontak." Chen Xiaomo mengeluarkan setumpuk kartu dari sakunya. "Saya dengan tulus memberikan layanan yang paling sempurna dan penuh perhatian untuk setiap wisatawan yang datang ke gunung. Jika Anda menghubungi tim petualang untuk perlindungan, harga per orang per hari akan bervariasi dari beberapa ratus hingga beberapa ribu, tergantung pada kekuatan tim petualang. Lagi pula, sejujurnya, hanya ketika Anda naik gunung Anda akan tahu betapa berbahayanya Gunung Serigala sekarang." Chu Chen menggelengkan kepalanya. "Terima kasih banyak, kami hanya jalan-jalan." Dibandingkan dengan orang lain yang selalu memperhatikan Liu Ruyan, Chu Chen mengagumi sikap Chen Xiaomo yang hanya berfokus pada menghasilkan uang. Selain itu, cukup sulit bagi orang biasa untuk berbaur di antara tim petualangan. Chu Chen menolak dengan sopan. Mata Chen Xiaomo sedikit kecewa. Setelah beberapa saat,
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu butuh pemandu? Aku bisa menjadi pemandumu ke pegunungan. Biayanya hanya 200 yuan sehari." Melihat Chu Chen masih menggelengkan kepalanya, Chen Xiaomo dengan cepat mengubah kata-katanya, 150 yuan sudah cukup. Aku tumbuh di Gunung Langjutsu. Jika kamu memintaku menjadi pemandumu, kamu pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Pada saat ini, sebuah tim petualang yang terdiri dari lebih dari selusin orang lewat, diikuti oleh beberapa turis muda berpakaian rapi. Mereka berjalan maju dengan penuh minat. Banyak mata orang tertuju pada Liu Ruyan pada saat pertama, dan mata mereka tanpa sadar memperlihatkan tatapan berapi-api. Beberapa orang bersemangat untuk memulai percakapan. Pemimpin tim petualang itu adalah seorang pria paruh baya. Dia melirik Chen Xiaomo dan tak kuasa menahan godaan. "Chen Xiaomo, setengah hari sudah berlalu. Apakah kamu sudah mendapatkan cukup uang untuk membeli susu bubuk adikmu?" Ekspresi wajah Chen Xiaomo berubah, dan dia segera memaksakan senyum di wajahnya. "Aku harus bergantung pada Kapten Tu untuk menjagaku." Pria paruh baya itu menepuk bahu Chen Xiaomo dengan keras. Chen Xiaomo merasakan bahunya merosot dan sangat kesakitan. Pria paruh baya itu menatap Chu Chen dan Liu Ruyan sambil tersenyum. "Kalian berdua ke sini untuk pergi ke Gunung Langjutsu. Kalau kalian mau naik gunung, terlalu berbahaya untuk berdua. Kalau kalian mencari perlindungan dari tim Huotu kami, setiap orang hanya akan dikenakan biaya 3.000. Wanita ini bisa memberi kalian diskon. Totalnya 5.000 untuk kalian berdua. 1 hari." "Kapten Tu, jika seorang wanita cantik seperti ini ikut bersama kami, apalagi 2.000 orang, kami akan rela meskipun gratis." Seorang anggota tim di belakangnya tertawa. Matanya mengamati tubuh Liu Ruyan tanpa rasa takut. Yang lain juga mulai tertawa, dan beberapa bahkan berpura-pura berjalan ke arah Liu Ruyan. "Kapten Tu, maafkan aku," Chen Xiaomo berkata cepat. "Keduanya adalah temanku. Mereka tidak akan naik gunung, tetapi untuk mencariku, aku baru saja akan membawa mereka kembali ke rumahku." Ekspresi Kapten Tu menjadi gelap dan dia menatap Chen Xiaomo dengan peringatan kuat di matanya. Tetapi pada saat ini, tawa di belakangnya berhenti tiba-tiba. Kapten Tu tiba-tiba berbalik dan melihat anggota timnya jatuh ke tanah satu persatu. Tidak ada tanda-tanda. Kelopak mata Kapten Tu berkedut hebat dan dia berjalan cepat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh pada anggota tim ini. Para wisatawan yang dilindungi juga terkejut dan segera mundur beberapa langkah. "Haha," Chu Chen tertawa. "Mereka bahkan berpura-pura mati di kaki gunung. Tim petualang seperti itu masih berani mengambil uang untuk melindungi orang lain." Para turis bereaksi, "Benar sekali, cepat kembalikan uangnya. Ini bukan sekelompok pembohong. Untungnya, saya menemukannya tepat waktu." Kapten Tu menatap tajam ke arah mereka. "Diam, kalian semua." Kapten Tu menghunus pisaunya, dan beberapa turis terdiam, wajah mereka menunjukkan ketakutan. Mereka hampir lupa bahwa orang di depan mereka bukanlah orang baik. Jika mereka membuatnya marah, dia mungkin akan benar-benar menusuk mereka. "Hehe, kamu mengambil uang orang lain, dan sekarang kamu menolak untuk mengembalikannya setelah kejadian seperti itu.
apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Audio Chen milik mencibir. Sobter Channel. Chen Xiaomo di samping menjadi cemas dan berkata, "Saudaraku, tolong jangan banyak bicara. Kapten Tu memiliki temperamen yang buruk dan sangat berkuasa. Selama periode waktu ini di Gunung Langjutsu, dia telah bertarung berkali-kali karena perselisihan, dan banyak orang terluka di tangannya." Kapten Tu berjalan menuju Chu Chen dengan pisau di tangan. Ia merasa ada yang aneh dengan pemuda ini, bahkan sempat menduga kalau pemuda inilah yang menyebabkan anggota timnya terjatuh secara tidak terduga. "Wah, kau tak tahu tempatmu." Wajah Kapten Tu tampak muram. Begitu kata-kata itu terucap, pupil mata Kapten Tu tiba-tiba mengecil. Dia merasakan kilatan cahaya keperakan, nyaris tak terlihat dan cepat berlalu. Dalam sekejap mata, mata Kapten Tu menjadi gelap dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang yang hadir tercengang. Aku tidak mengerti mengapa Kapten Tu, yang tadinya begitu ganas, tiba-tiba terjatuh ke tanah. Ini benar-benar pembalasan dendam. Chu Chen menghela napas. Chen Xiaomo tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen. Bab 822 Konsorsium Jinling. Kapten Tu telah merajalela di daerah Gunung Langjutsu selama beberapa waktu, dan dia tidak pernah mendapat balasan apapun. Namun hari ini, ketika dia bertemu dengan pemuda ini, dia mendapat balasan. Chen Xiaomo tidak mempercayai kebetulan seperti itu. Satu-satunya kemungkinan, pemuda ini adalah master tersembunyi. Kapten Tu bukan tandingannya. Tatapan mata Chen Xiaomo tiba-tiba berubah penuh hormat saat menatap Chu Chen. Pemuda ini tidak terlihat jauh lebih tua darinya, tetapi dia sangat kuat. Dalam beberapa hari terakhir, banyak prajurit telah muncul di Gunung Langjutsu, dan Chen Xiaomo juga telah melihat banyak metode yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah kamu tahu banyak tentang Gunung Langjutsu? Chu Chen tiba-tiba bertanya pada Chen Xiaomo. Chen Xiaomo tersadar dan mengangguk cepat. "Saya mengikuti kakek saya ke pegunungan sejak saya masih kecil. Kemudian, kakek saya meninggal, dan saya sering pergi ke pegunungan sendirian. Namun, Gunung Langjutsu telah banyak berubah akhir-akhir ini, dan saya tidak yakin apakah saya dapat sepenuhnya menghindari bahaya." Chen Xiaomo tidak berani menyembunyikan apapun dari Chu Chen. "Saya mendengar bahwa sejumlah peninggalan budaya telah ditemukan di Gunung Langjutsu beberapa waktu lalu. Apakah Anda tahu tentang ini?" Liu Ruyan berkata. Pupil mata Chen Xiaomo langsung mengecil, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk. "Aku sedikit mengerti." "Ayo pergi," kata Chu Chen tegas. Dia merasa ada sesuatu di balik jawaban Chen Xiaomo. Dia juga baru saja tiba di Gunung Langjutsu, jadi akan menyenangkan jika ada seseorang yang menjadi pemandu. Audio Chen milik Xiaomo Sobter tertegun Channel. sejenak dan menatap Chu Chen. "Jangan khawatir, kamu tidak akan mendapat kurang dari 200 yuan, kata Chu Chen. Chen Xiaomo tersadar dan buru-buru mengikuti jejak Chu Chen, berjalan di depan. Sambil berjalan, dia berkata, "Jika Anda ingin tahu tentang peninggalan budaya yang digali beberapa waktu lalu, saya tahu jalan yang bisa mendekati situs tempat peninggalan budaya itu digali. Namun, area di sekitar situs itu sekarang penuh dengan pejuang dan petualang yang kuat. Jadi sulit bagi kita untuk mencapai situs itu." Chu Chen mengangguk.
dan Chen Xiaomo segera menjalankan perannya sebagai pemandu. Anda tidak akan salah dengan $200. Sepanjang perjalanan, Chen Xiaomo menceritakan banyak hal tentang Gunung Langjutsu kepada Chu Chen dan yang lainnya. Kisah Gunung Langjutsu yang paling melegenda tentu saja adalah kisah Jenderal Huo dari dinasti Han Barat yang mendaki gunung untuk mempersembahkan kurban kepada surga. Tempat ditemukannya relik budaya beberapa waktu lalu diduga sebagai tempat Jenderal Huo mempersembahkan kurban kepada surga. Relik budaya yang ada di dalamnya adalah perkakas dan barang-barang lain yang digunakan untuk persembahan kurban kepada surga. Saya mendengar bahwa ada sekitar 30 peninggalan budaya penting yang digali pada saat itu, tetapi sayangnya, semuanya dicuri. Chen Xiaomo menghela napas, lalu berhenti berbicara. Liu Ruyan berkata dengan tenang, "Saya dengar itu adalah perbuatan pencuri besar Huoyan." Dari pengalaman Kapten Tu, dapat dilihat bahwa pria tampan dan wanita cantik di depan mereka bukanlah turis biasa. Chen Xiaomo tidak terkejut ketika Liu Ruyan menyebutkan pencuri hebat Fire Swallow. Namun, setelah berjalan beberapa saat dengan kepala tertunduk, Chen Xiaomo akhirnya berbicara. "Sebenarnya, menurutku itu bukan pencuri hebat Fire Swallow." Chu Chen dan Liu Ruyan menatap Chen Xiaomo dengan heran pada saat yang sama. Kenapa?" Tanya Chu Chen. Bukankah di tempat kejadian ada simbol burung walet api pencuri besar?" Pencuri besar Huoyan adalah pencuri yang sangat sopan dan terkenal di dunia. Mata Chen Xiaomo menunjukkan kekaguman, dan dia berkata dengan suara lantang, "Saya telah mendengar tentang perbuatannya. Dengan gaya pencuri besar Huoyan, mustahil baginya untuk mencuri relik budaya di Gunung Langjutsu." Pahlawan Huoyan, Chu Chen melirik Huoyan yang cantik yang berdiri di sampingnya. "Mungkin ada sesuatu tentang peninggalan budaya di Gunung Langjutsu yang menarik perhatian pencuri besar Huoyan," kata Liu Ruyan. Chen Xiaomo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Faktanya, pada malam ketika relik budaya dicuri dari Gunung Langjutsu, saya kebetulan berada di gunung." Chu Chen segera bertanya kepada Chen Xiaomo tentang situasi Audio spesifiknya. milik Softer Chen Channel. Xiaomo mengingat kembali situasi malam itu. Ia sering pergi ke pegunungan untuk berburu, terkadang pulang sangat larut, atau bahkan bermalam di pegunungan. Pada malam ketika relik budaya dicuri dari Gunung Langjutsu, Chen Xiaomo sedang beristirahat di bawah pohon ketika ia tiba-tiba mendengar langkah kaki dan suara-suara. Mereka berada sekitar 20 hingga 30 meter dari saya saat itu, kata Chen Xiaomo. Angin bertiup kencang di gunung. Saya bersandar di pohon besar dan tidak bersuara. Mereka tidak menyadari kehadiran saya. Saya samar-samar mendengar mereka berbicara, tetapi mereka tidak berbicara bahasa Mandarin. Keesokan harinya saya mengetahui bahwa peninggalan budaya yang baru saja digali itu telah hilang. Pencuri yang dikabarkan bernama Huoyan selalu bepergian sendirian, tetapi orang yang mencuri relik budaya malam itu jelas merupakan sebuah tim. Aku juga mendengar sebuah kata kunci. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Xiaomo mengakui semuanya dengan suara rendah. Konsorsium Jinling. Cahaya tajam melintas di mata Liu Ruyan. Memang benar. Setelah sekian lama mencari, akhirnya saya menemukannya tanpa perlu bersusah payah. Dia datang ke Gunung Langjutsu untuk menyelidiki kebenaran. Ini grup Jinling lagi. Chu Chen mendengus.
Ini benar-benar takdir. Apa yang terjadi di kota Ria masih terbayang jelas di benaknya. Chu Chen tiba-tiba teringat pada Jiono Taro. Jika apa yang dikatakan Chen Xiaomo benar, maka peninggalan budaya di Gunung Langjutsu telah jatuh ke tangan grup Jinling. Chen Xiaomo sangat pandai mengamati ekspresi orang-orang. Dia menebak dari ekspresi Chu Chen bahwa mungkin ada hubungan antara Chu Chen dan grup keuangan Jinling, dan segera berkata, orang-orang dari grup keuangan Jinling juga ada di Gunung Serigala. Mereka telah menyewa tim petualangan yang disebut Serigala Gila Asia Barat. Tim petualangan ini beranggotakan hampir 50 orang. Bersama dengan pengawal grup keuangan Jinling, mereka adalah kekuatan utama di Gunung Serigala. Kudengar mereka dekat dengan area inti reruntuhan. Chen Xiaomo mempercepat langkahnya dan berhenti di samping sebuah jalan setapak. Ada jalan setapak dari sini yang bisa menghindari banyak prajurit dan tim petualang. Itu juga Audio jalan pintas milik menuju Software reruntuhan. Channel. Namun, jalannya agak sulit untuk dilalui. Chen Xiaomo menatap Liu Ruyan dengan cemas. Yang mengejutkan Chen Xiaomo adalah jalan pegunungan itu tertutup gerimis, berlumpur, dan basah karena tetesan air hujan. Namun, dalam keadaan seperti itu, wanita berbaju merah itu memegang payung sepanjang jalan, tampak bersih dan tenang. Pimpin jalan, kata Liu Ruyan, jika benar-benar kelompok Jinling yang mencuri relik budaya dari Gunung Langjutsu atas namanya, dia tidak sabar untuk memberi kelompok Jinling pelajaran yang mendalam. Chen Xiaomo tidak banyak bicara dan segera berjalan ke jalan setapak di pinggir. Chu Chen dan Liu Ruyan mengikuti dari belakang. Bagi mereka, lawan manapun di Gunung Langjutsu tidak layak disebut. Mereka hanya ingin mengambil jalan pintas dan segera mencapai reruntuhan. Saat Chu Chen dan Liu Ruyan semakin dekat ke reruntuhan Gunung Langjutsu, badai di internet yang disebabkan oleh pil detoksifikasi Beichen sekali lagi mencapai klimaks. 10.000 orang menandatangani surat darah, dan seluruh dunia menyaksikannya. Kami berharap Bapak Enbis, Wakil Presiden Jintong Medical, akan naik ke lantai pertama gedung Cuhui dan berlari telanjang selama 10 putaran. Akun resmi Jintong Medical telah diretas. Enbis tampaknya telah menghilang dari muka bumi dan tidak berani menanggapi. Untuk sesaat, semua orang yang dengan lantang menjilati Jintong Medical terdiam. Serangan balik Hua Xia Beichen mengejutkan mereka. Mereka yang sebelumnya mengejek dan mencemooh China karena tidak memiliki penawar genetik universal kini dipenuhi rasa iri. Di kantor pusat Jintong Medical, panggilan untuk pembatalan juga datang silih berganti, dan seolah-olah awan gelap besar menutupi langit di atas kantor pusat Jintong Medical. Bersambung.